Ya, Tribunas kami beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Bali menerapkan PPKM level 3 sebagai lanjutan PPKM darurat. Hal ini membuat sejumlah masyarakat terdampak karena pekerjaan mereka terhenti. Hal itu, Kodam 9 Udayana menyalurkan sebanyak 10.000 paket sembako untuk masyarakat Bali yang belum tersentuh bantuan. Menurut Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Maruli Simanjuntak, puluhan ribu paket sembako ini akan dibagikan secara bertahap selama 5 hari ke depan. Lalu seperti apa informasinya? Sudah ada rekan kami dari Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro, yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Adrian. Halo sore Siska dan juga saudara. Ya, Adrian, bisa dijelaskan seperti apa penyaluran bantuan oleh Kodam 9 Udayana ini? Ya, Siska dan juga saudara, dapat saya laporkan bahwa di Provinsi Bali ini saat ini tengah menerapkan lakukan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 sebagai lanjutan dari PPKM darurat yang sudah berlangsung sebelumnya dari tanggal 3 sampai 20 Juli kemarin. Dan memang PPKM darurat ini di Provinsi Bali dirasa begitu memukul sendi kehidupan ekonomi dari masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Bali dan juga bersama unsur TNI dalam hal ini Kodam Udayana terus bergerak untuk memberikan bantuan, mendonasikan, menyalurkan segala bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi dan PPKM darurat, karena tidak sedikit mereka yang ada di Bali ini, apalagi yang bekerja di sektor-sektor pariwisata dan juga sektor non-esensial, pemasukannya sempat terhenti atau tersendat karena kebijakan PPKM darurat maupun PPKM level 3 ini. Oleh karena itu, Kodam Udayana memberikan perhatian dengan menyalurkan sejumlah bantuan, yakni berupa 10.000 paket sembako yang hari ini didistribusikan oleh jajaran Kodam Udayana dengan kerjasama dengan sebuah e-commerce, yakni untuk memberikan bantuan secara langsung tepat sasaran kepada mereka-mereka yang benar-benar membutuhkan. Dan Kodam sendiri juga sudah menyiapkan data by name by address, siapa saja berkoordinasi dengan kepala-kepala desa setempat di wilayah Bali ini untuk mencatat dan menentukan siapa-siapa yang mendapat atau menerima bantuan ini dan belum tersentuh bantuan lain dari pemerintah. Dan selain 50 ton bantuan beras dari sebuah e-commerce ini, juga Kodam Udayana juga sebelumnya 1 atau 2 hari yang lalu sudah menerima bantuan dari pemerintah pusat sebanyak 150 ton beras. Dan Kodam Udayana sendiri juga menyalurkan sebanyak 18.000 liter minyak goreng yang siap untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, Siska. Ya, mengingat banyak bantuan yang disalurkan, lalu hal ini menyasar kepada siapa saja dan bagaimana teknis pembagiannya agar tepat sasaran, Adrian? Iya, Siska dan juga saudara, Pangdam Udayana Majen TNI Maruli Simanjuntak, tadi saya sempat bertemu dengan beliau dan berbincang langsung dengan beliau bahwa hal ini sudah dipikirkan jauh-jauh hari dan sudah dimatangkan, bahwa penyaluran bantuan ini Pangdam dengan jajarannya sudah berkoordinasi dengan kepala-kepala desa yang ada di wilayah Bali ini untuk menentukan siapa yang layak dan pantas untuk mendapatkan bantuan ini. Selain itu, Kodam Udayana juga memberikan bantuan ini secara random, yakni sepanjang jalan atau rute yang dilalui oleh jajaran TNI yang melakukan distribusi ini. Jadi seperti mereka ketika di jalan bertemu dengan tukang parkir ataupun dengan ojek online, driver ojek online, dan juga dengan misal ada buruh pengangkut sampah dan masyarakat lainnya yang dirasa membutuhkan, maka langsung diberikan bantuan itu langsung on the spot kepada mereka para penerima bantuan ini, Siska. Ya, Adrian, lalu bagaimana harapan dari Kodam 9 Udayana kepada masyarakat di tengah, khususnya di Bali, di tengah PPKM level 3 ini? Iya, Siska dan juga saudara, dapat saya laporkan pula bahwa peran dari Kodam Udayana begitu besar selama menanggulangi atau menangani masa penanggulangan atau penanganan COVID-19 di wilayah Bali ini. Mulai dari Pangdam juga menginstruksikan untuk sekarang ini penerapan isolasi terpusat. Jadi bukan lagi isolasi mandiri di rumah karena dirasa tidak efektif, melainkan isolasi
terpusat di wisma-wisma ataupun hotel yang sudah disiapkan, karena Kodam Udayana atau Pangdam sendiri menilai hal itu akan lebih efektif dalam mengontrol dan memberikan pengawasan pada mereka yang terkonfirmasi positif COVID. Selain itu, juga Kodam Udayana juga telah menerima bantuan obat dari Presiden Jokowi, dari pemerintah pusat sebanyak sekitar 1.000 obat, dan nanti akan terus ditambah, yakni obat untuk isoman, yakni ada paket isoman 1, paket isoman 2, dan juga paket isoman 3 tergantung gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien yang terkonfirmasi positif itu. Selain itu juga Pangdam Udayana Majen TNI Maruli Simanjuntak juga mengajak seluruh masyarakat Bali, seluruh elemen mungkin di Indonesia juga, se-Indonesia khususnya di Bali ini, untuk masyarakat untuk turut serta bersama-sama mendukung program atau kebijakan PPKM, dan tidak perlu khawatir karena pemerintah sudah menyiapkan banyak bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Bahkan Pangdam tadi juga berujar bahwa siapapun masyarakat atau komunitas warga yang belum tersentuh bantuan sembako bisa menginformasikan kepada jajaran TNI setempat melalui Babinsa agar mendapatkan bantuan-bantuan tersebut. Pangdam merasa bahwa dukungan masyarakat untuk menjalankan PPKM dan protokol kesehatan ini begitu diperlukan, karena dengan sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah, dengan jajaran TNI Polri, dengan kekompakan, Pangdam yakin bahwa pandemi COVID-19 ini pasti bisa ditanggulangi bersama. Baik, Siska dan juga saudara, terima kasih. Ya, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan lengkap dari Pangdam 9 Udayana Majen TNI Maruli Simanjuntak terkait penyaluran bantuan ini. Media, hari ini kita akan melepas bantuan sembako berupa beras yang diberikan oleh Shopee e-commerce, memberikan 50 ton beras, yang dibagi dalam 5 kilo, sehingga bisa menjadi sekitar 10.000 paket. Ini akan dibagi secara bertahap selama 5 hari. Ini juga kita sebetulnya seperti para rekan media ketahui, di Korem juga kemarin sudah memulai, ada bantuan dari Menko Maritim, itu ada 150 ton yang juga dipaket dalam 5 kilo, yang terus akan diberikan di Korem sampai tanggal 3, kalau di sini selama 5 hari. Sebetulnya kami ingin cepat, tapi penyiapan segitu banyak juga ada keterbatasan, sehingga mampunya hanya 5.000 per hari. Ini dukung dari bantuan-bantuan pemerintah yang sudah ada bantuan langsung tunai yang melalui rekening, yang ada juga banyak bentuk bantuan. Kemarin instruksinya adalah buat teman-teman yang kehilangan pekerjaan, juga ada yang mungkin jadi tidak bisa bekerja dan lain sebagainya. Jadi sudah dilakukan oleh Korem itu, jadi di kepala desa itu bisa tahu mana yang sudah dapat BLT, mana yang kehilangan pekerjaan, dan menyasar orang-orang tersebut. Namun di sisi lain, karena kebetulan sembako ini cukup banyak, kami juga mencoba untuk membagikan secara random kepada masyarakat. Ya, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update kali ini. Terus saksikan live update berikutnya hanya di kanal tribunnews.com. Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Siska Mawasi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.